Dalam pelajaran ini kita akan belajar apa itu perintah atau order stop loss dan take profit. Mengapa order di pasar forex membuatnya menjadi pasar yang lebih aman? Apa order lanjut dari limit dan stop? Sampai kapan order dan petunjuk valid dan bagaimana mereka divalidasi? Apa yang dimaksud dengan breakaway gap? Apa itu rollover? Mengapa ada penundaan transaksi? Order stop loss. Arti dari perintah ini adalah sama seperti namanya. Order untuk memotong transaksi dengan nilai tukar yang telah ditentukan sebelumnya, atau lebih tepatnya, membatasi kerugian kita jika ada satu ke jumlah yang diketahui dan ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, jika kita membeli euro dengan nilai tukar tertentu dan kita menempatkan order stop loss 100 pips di bawah nilai tukar pembelian, kita tahu bahwa untuk transaksi ini kita hanya bisa kehilangan 100 pips. Keunggulannya adalah order ini mewajibkan kita untuk membuat rencana yang tertib dan tepat waktu terhadap posisi kita dan untuk mengelola resiko di awal. Ini mencegah kerugian besar dan membatasi kerugian kita ke jumlah maksimal yang sudah diketahui di awal. Ini mencegah intervensi dari firasat emosi yang dapat mempengaruhi keputusan kita. Order tersebut dimasukkan ke dalam tindakan secara komputerisasi dan tetap. Ini mencegah keinginan untuk selalu mengikuti posisinya. Stop loss membuat pasar forex menjadi pasar yang paling aman di dunia. Mari kita berasumsi bahwa nilai tukar adalah 1,5220 dan Anda pikir nilai tukar akan naik ke 1,5320. Jika Anda ingin mendapatkan 1.000 US dollar melalui transaksi sebesar 100.000 euro, tapi tidak siap untuk mengambil resiko lebih dari 200 US dollar, apa yang akan Anda lakukan? Telepon pialang dan mintalah untuk belikan saya 100.000 euro dan tempatkan order stop loss pada nilai tukar 1,5200, 20 pips di bawah harga entry. Dengan kata lain, jika nilai tukar naik, bagus, kita mendapatkan profit. Jika kurs jatuh dan mencapai 1,5200, transaksi akan tertutup pada saat nilai tukar mencapai nilai yang sudah ditentukan oleh order dan kerugian kita hanya akan sebesar 200 US dollar. Berkat order stop loss yang sudah kita tempatkan, kita bisa tenang dan tidak kehilangan lebih dari kemampuan kita untuk kalah. Tidak ada saluran investasi di mana Anda dapat mengatur risiko dengan kepastian yang mutlak. Akibatnya, kita memiliki keuntungan penting lain di pasar forex. Order stop loss memungkinkan untuk menentukan risiko maksimum dalam transaksi. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang arahan ini nanti. Pertanyaan, saya memiliki 1.000 US dollar di rekening saya. Saya membeli 100.000 euro pada kurs 1,5220. Harga sudah turun 120 pips. Bagaimana jadinya posisi saya? Sangat sederhana. Dalam transaksi 100.000 euro, setiap pip bernilai 10 US dollar. Atau lebih tepatnya, 120 pips sama dengan 1.200 US dollar. Apakah bank membolehkan saya untuk mendapatkan kurs di bawah level jaminan? Tidak akan pernah. Ingat, bila Anda tidak menentukan stop loss dalam sebuah transaksi, stop loss adalah sejumlah uang yang Anda miliki di rekening Anda dengan broker. Jika Anda tidak memiliki jaminan yang tersisa, transaksi akan segera diakhiri. Karena itu, penting untuk menempatkan order stop loss. Trailing stop. Saya ingin mengajarkan strategi trading yang menarik. Anda memiliki kemampuan untuk menggeser stop loss dan dengan sedikit resiko, Anda dapat mendapatkan dan dengan sedikit resiko, Anda bisa mendapatkan banyak uang. Strategi ini diterapkan melalui trailing stop. Misalnya Anda telah memasukkan transaksi sebesar 10.000 euro, setiap pip bernilai 1 US dollar di 1,5220 dan Anda telah menentukan stop loss 50 dolar, yang berarti bahwa transaksi akan otomatis tertutup pada kurs 1,5170. Jika nilai tukar mencapai level order stop loss, maka kita telah kehilangan 50 US dollar. Hari berikutnya kita melakukan transaksi lain, dan sekali lagi kita sampai pada limit stop loss. Kita kehilangan lagi 50 US dollar. Hari baru akhirnya datang dan dalam transaksi ketiga, nilai tukar mulai meningkat. Pada akhir hari nilai tukar naik 100 pips. Sekarang kita dapat menaikkan limit stop loss ke titik entry. Sekarang kita tidak kehilangan uang dalam transaksi. Kita sekarang berada dalam transaksi dengan potensi keuntungan yang tak terbatas tanpa resiko. Baik itu akan jatuh kembali ke harga entry asli seperti yang sudah kita tetapkan stop loss-nya untuk menghentikan kerugian maupun naiknya tren yang terbentuk. Apa yang dimaksud dengan peningkatan tren? Peningkatan tren adalah situasi di mana nilai tukar mulai meningkat dan terus meningkat. Di pasar keuangan global selalu terjadi tren. Tren dari 700 pips, 1000 pips, atau bahkan lebih dapat diperhatikan. Kembali ke kisah kita, hari berikutnya euro naik sebesar 100 pips lebih. Ketika mencapai 200 pips di atas nilai tukar pembelian, kita dapat memindahkan limit stop loss menjadi lebih tinggi. Hal ini sangat mirip dengan gelombang pada saat berselancar.
Selama gelombang masih belum berhenti, kita tidak akan keluar. Jika ada transaksi 10.000 euro dalam setiap pip bernilai $1, maka gelombang yang biasa-biasa saja dari 700 pips akan memberi kita keuntungan sebesar $700, atau jika kita mendapatkan gelombang yang lebih besar, kita mendapatkan keuntungan $1.500 dalam 1 atau 2 minggu dengan resiko $50. Dalam kebanyakan platform, ada order trailing stop yang berarti bahwa ada trailing stop otomatis. Anda tidak perlu harus selalu duduk di depan komputer. Perintah tersebut mengikuti setiap pergerakan pip setiap hari di pasar, dan karenanya permintaan trailing stop berhenti sendiri seperti yang sudah diatur sebelumnya. Order take profit. Order take profit bertujuan untuk skenario di mana transaksi yang menguntungkan dan perubahan dalam nilai tukar mencerminkan peningkatan keuntungan. Jika klien tidak tertarik untuk terus mengikuti transaksi, tetapi lebih suka untuk keluar dari pasar dengan keuntungan yang telah ditentukan, yang harus dilakukan oleh semua klien adalah menempatkan take profit pada nilai tukar yang lebih tinggi dari harga pembelian, atau lebih tepatnya, menentukan jumlah moneter di mana dia ingin keluar dari transaksi. Sebagai contoh, kita telah membeli euro dengan nilai tukar tertentu, dan kita menempatkan order take profit sebesar 100 pips di atas nilai tukar pembelian. Kita tahu bahwa dalam transaksi tertentu kita hanya mendapatkan keuntungan maksimal 100 pips. Kedua perintah tersebut tidak mengharuskan pembayaran komisi. Mereka dapat ditempatkan pada awal transaksi, diubah dalam perjalanan pertukaran, dipindahkan atau dihapus, selama itu belum dieksekusi. Penting untuk dicatat bahwa ada pialang yang memungkinkan Anda untuk menempatkan order ini hanya setelah transaksi dibuka. Di sisi lain, ada pialang yang memungkinkan Anda untuk menempatkan perintah ini pada awal transaksi. Semuanya tunduk pada kebijakan perusahaan. Future Order Limit. Order limit adalah order trading yang memungkinkan untuk melakukan transaksi di harga yang lebih baik dari harga pasar saat ini. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa harga pasar untuk pasangan mata uang euro US dollar saat ini berada pada 1,3500. Trader berharap euro akan naik ke 1,4000 dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek, trader berkeyakinan bahwa nilai euro akan menurun, dan karena itu tidak tertarik untuk membeli euro pada harga saat ini, yaitu 1,3500, melainkan ingin menunggu sedikit penurunan sampai 1,3300 dan kemudian membeli di harga yang lebih rendah. Limit order akan dieksekusi hanya bila harga turun ke 1,3300 dalam kondisi bahwa nilai tukar mencapai angka tersebut tentu saja. Future Order Stop. Order ini fungsinya mirip dengan limit order, tapi dalam arah yang berlawanan. Penggunaan order ini relatif jarang dan sebagian pialang sama sekali tidak menawarkan pilihan ini. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa harga pasar untuk trading pasangan mata uang euro US dollar berada pada 1,3500. Sebuah stop order beli akan ditetapkan di atas 1,3800. Sebuah stop order jual akan ditetapkan di bawah 1,3200. Seorang trader dapat mengatur order future stop yang memungkinkan trader di satu sisi memasukkan transaksi sesuai arah pasar pada saat salah satu limit tercapai, 1,3800 atau 1,3200, dan di sisi lain memberikan trader hak istimewa untuk melakukan transaksi ketika dia tidak di depan layar komputer. Order one cancels the other atau OCO. Order OCO adalah kombinasi dari order stop dan order limit pada transaksi yang akan datang. Platform trading mengikuti pasar untuk para trader dan akan mengeksekusi order stop dan limit order, tapi tidak keduanya pada saat di mana pasar mencapai order limit atau order stop. Order akan dieksekusi dan order lainnya akan segera dibatalkan. Kedua perintah ini berlaku sampai dibatalkan jika memenuhi salah satu skenario berikut. Good till cancel. Order trading berlaku sampai dibatalkan oleh trader yang mengeksekusi pembatalan melalui order pada program trading internet atau melalui percakapan telepon dengan pialang. Good till date. Order trading berlaku sampai tanggal yang ditetapkan oleh trader. Dengan kata lain, jika pada tanggal tertentu order trading tidak dieksekusi, secara otomatis akan dibatalkan oleh pialang atau oleh program trading. Breakaway gap. Dalam situasi di mana ada kesenjangan dalam harga atau pada area-area grafik yang tidak ada trading, banyak pialang yang tidak bisa mengeksekusi order. Dalam kasus di mana klien mengatur order dan terjadi breakaway gap, pialang akan mencoba untuk menghapus transaksi pada harga terbaik yang tersedia. Ada pialang yang menjanjikan kliennya untuk merealisasikan order pada nilai tukar yang dijanjikan di segala kondisi pasar.
Selisih antara suku bunga mata uang atau rollover. Sebelum kita membahas hal ini, perlu dicatat bahwa kebanyakan pialang melakukan rollover secara otomatis dan bahwa tidak perlu ada intervensi dari trader. Untuk memahami arti dari rollover, yang perlu diketahui bahwa tingkat suku bunga antar negara tidak identik dan dari waktu ke waktu suku bunga ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan moneter. Bunga rollover adalah bunga yang dibayar atau diterima karena mempertahankan posisi lebih dari satu malam. Setiap mata uang mempunyai suku bunga masing-masing dan karena trading forex dilakukan dalam pasangan mata uang, setiap transaksi tidak hanya terdiri dari dua mata uang, tetapi juga suku bunganya. Jika suku bunga dari mata uang yang Anda beli lebih tinggi dari suku bunga mata uang yang Anda jual, Anda menerima suku bunga rollover atau rollover positif. Jika suku bunga dari mata uang yang Anda beli lebih rendah daripada mata uang yang Anda jual, Anda akan membayar suku bunga rollover atau rollover negatif. Suku bunga rollover dapat menambah biaya signifikan atau keuntungan dari trading Anda. Contoh, bila Anda membeli pasangan mata uang euro US dollar, Anda membeli euro dan menjual US dollar untuk membayarnya. Suku bunga di blok Eropa adalah 1% dan suku bunga di Amerika Serikat adalah 1,5%. Karena dalam hal ini Anda membeli mata uang dengan tingkat bunga yang lebih rendah, Anda akan membayar bunga rollover 0,50% secara tahunan. Sebaliknya, jika Anda menjual pasangan mata uang euro US dollar, Anda akan membayar bunga atas euro dan Anda akan mendapatkan bunga atas US dollar. Dan Anda akan menerima bunga rollover sebesar 0,5%. Rumus matematikanya adalah 0,5% dari perbedaan suku bunga antar negara dibagi dengan 365 hari dikalikan dengan jumlah transaksi. Penundaan atau keterlambatan dalam pelaksanaan transaksi. Penundaan tersebut terjadi dalam kasus berikut. Ketika data ekonomi dipublikasikan dan ada masalah dalam koneksi internet Anda atau ketika server pada broker atau bank mengalami kelebihan kapasitas. Informasi yang tiba saat penundaan per 10 detik dapat ditolak. Jika Anda berpikir bahwa sistem antar bank itu sempurna, pikirkan lagi. Sistem antar bank juga dapat menyajikan sebuah pesan requote. Sistem bank juga dapat mengalami penolakan transaksi atau eksekusi sebagian dari order.